Coba renungkan sejenak secara mendalam, lewat sebuah amalan yang teramat ringan, sebuah ibadah yang sangat sederhana, yang kerap kali di tengah hiruk-pikuk dunia ini kita anggap remeh, bahkan sering kita sepelekan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penguasa Jagat Raya, ternyata menjanjikan sebuah garansi yang luar biasa. Ketentraman batin yang hakiki, keluasan rezeki yang berkah, bahkan sebuah jalan keluar yang lapang dari segala bentuk belenggu persoalan hidup yang tampaknya sudah menemui jalan buntu dan terasa mustahil untuk diselesaikan oleh akal sehat manusia. Namun, ada sebuah kenyataan yang aneh sekaligus ironis dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, di mana masih banyak di antara kita selaku manusia yang belum benar-benar mengerti, belum memahami, dan belum menyadari rahasia agung serta kekuatan maha dahsyat yang tersembunyi di balik amalan tersebut. Bagaimana jadinya jika ternyata amalan bernama istighfar ini bukan hanya sebatas untaian kalimat yang meluncur begitu saja di bibir semata, melainkan sebuah kunci rahasia metafisika yang sanggup merubah total jalannya roda nasib dan takdir hidupmu secara perlahan-lahan, mengikis beban-bebanmu, bahkan tanpa pernah engkau sadari sedikit pun prosesnya. Dan yang kian mengejutkan serta menggetarkan jiwa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri melalui lisan Rasul-Nya telah menyiapkan 9 janji yang sangat dahsyat, 9 jaminan yang mutlak bagi mereka yang mau berkomitmen dan istiqomah dalam mengamalkan serta mendawamkan istighfar ini dalam setiap desah nafasnya. Janji-janji agung ini tidak melulu bercerita soal ganjaran di akhirat kelak, melainkan juga sebuah blueprint atau rancangan kehidupan duniawi yang dipenuhi dengan keberkahan yang melimpah ruah, ketenangan yang mapan, dan perlindungan yang kokoh. Boleh jadi, jika kita berkaca pada diri kita sendiri, selama ini engkau sudah rajin melantunkan istighfar, sudah ribuan kali lisanmu berucap, namun mengapa engkau masih merasakan himpitan hidup yang begitu berat? Mengapa oda rezekimu seolah-olah macet dan mampet, seakan-akan ada tembok besar yang menghalanginya? Atau mengapa batinmu sampai detik ini masih saja dilingkupi oleh rasa gelisah yang tidak menentu, kecemasan yang berkepanjangan, dan ketakutan akan masa depan yang suram? Jangan-jangan ada suatu hal yang teramat krusial yang belum engkau fahami secara utuh mengenai esensi, substansi, dan hakikat dari istighfar itu sendiri. Jangan-jangan selama ini kita baru sebatas mengucapkannya, belum benar-benar menghidupkannya di dalam rongga dada kita. Melalui video yang sangat istimewa ini, kita akan mengupas tuntas secara tajam dan mendalam tentang 9 janji Allah bagi ahli istighfar, sebuah rahasia langit yang mampu menjadikan ritme hidupmu kian tenang, merubah tangis menjadi tawa, menjadikan rezekimu mengalir deras dari jalan-jalan yang tak pernah terlintas dalam benak pikiranmu, dan menjadikan hatimu senantiasa diliputi oleh rasa berkecukupan yang sejati. Simak pembahasannya dari awal hingga selesai, tonton tanpa ada yang dilewati, sebab bisa jadi dari 9 poin yang akan kita bedah nanti, ada satu poin khusus yang sengaja Allah takdirkan untuk menyentuh hatimu hari ini. Satu poin saja yang dapat mengubah cara pandangmu dan merubah nasib hidupmu untuk selama-lamanya. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh menuju ke dalam inti ulasan yang teramat berharga dan penuh dengan mutiara ilmu ini, saya ingin meminta keikhlasan dan kesediaan dari Anda semua yang menyaksikan tayangan ini. Sempatkanlah waktu Anda yang berharga, luangkan 1 detik saja yang Anda miliki untuk menekan tombol like pada video ini, sebab boleh jadi lewat 1 klik kecil yang penuh ketulusan dari jari Anda itu, sistem algoritma akan menyebarkan video ini secara lebih luas, sehingga dapat menjangkau lebih banyak lagi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat muslim kita di luar sana, yang saat ini mungkin sedang dirundung duka, sedang mengalami masa-masa sulit, dan sedang sangat memerlukan pengingat spiritual akan kedahsyatan amalan istighfar ini. Saling membantu dalam kebaikan adalah ladang pahala bagi kita semua. Dan apabila Anda adalah jiwa baru yang kebetulan dibimbing oleh Allah untuk pertama kali singgah di channel ini, jangan ragu untuk mengklik tombol subscribe, serta nyalakan pula lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan materi-materi edukasi spiritual berikutnya, kajian-kajian mendalam yang dirancang khusus untuk menenangkan batin yang lelah, serta mempertebal pilar-pilar iman di dalam dada kita. Saya pun tidak ingin komunikasi ini berjalan satu arah. Saya sangat ingin mendengar langsung cerita dan suara Anda semua yang ada di rumah. Mari kita hidupkan ruang interaksi kita. Tuliskan sekarang juga di kolom komentar di bawah video ini kalimat pengakuan, Astagfirullah, saya siap berbenah. Jadikan ketikan jemari Anda tersebut sebagai wujud niat tekad yang bulat, sebuah ikrar batin dan doa bersama yang melesat ke langit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melembutkan batin kita yang keras, agar senantiasa istiqomah dalam beristighfar di setiap keadaan. Di samping itu, jikalau ada di antara para pemirsa sekalian yang pernah mengalami sendiri sebuah keajaiban yang nyata dari wasilah istighfar dalam lembaran hidup Anda, entah itu batin yang tiba-tiba menjadi sangat damai setelah didera badai, beban persoalan keluarga yang mendadak terasa ringan, atau datangnya pertolongan rezeki materi yang tak disangka-sangka di saat kritis,
maka tolong bagikan pula kisah inspiratif Anda tersebut di kolom komentar. Jangan sungkan, sebab kita tidak pernah tahu, bisa jadi kisah nyata dan testimoni jujur dari pengalaman hidup Anda itu akan dibaca oleh seseorang yang hampir putus asa, dan cerita Anda menjadi perantara hidayah, serta pemantik semangat bagi orang lain untuk bangkit kembali. Dan yang paling utama dari semuanya, saya ingatkan kembali, simak video ini hingga ke bagian paling akhir. Jangan sekali-kali dilewati atau di-skip, sebab tiap-tiap poin dari 9 janji Allah yang akan kita uraikan ini, bukanlah poin yang berdiri sendiri, melainkan untayan mata rantai spiritual yang saling bertalian satu sama lain, saling melengkapi, dan boleh jadi justru di bagian pamungkas video nanti, terdapat jawaban dari teka-teki kehidupan, atau rahasia kunci yang selama ini Anda cari-cari dalam doa-doa malam Anda. Tanpa berlama-lama lagi, mari sekarang kita buka lembaran batin kita siapkan hati yang jernih, dan kita mulai membedah satu persatu rahasia agung yang luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha pengasih jalalnya, lagi maha penyayang kepada seluruh makhluknya. Dialah Tuhan yang dengan segala kemurahannya senantiasa membentangkan pintu ampunan selebar-lebarnya, seluas antara langit dan bumi, bagi para hamba-hambanya yang mau mengetuknya. Bahkan tatkala manusia tersebut berulang kali terjatuh dalam kubangan dosa yang sama dan melakukan khilafan yang berulang-ulang. Sungguh, kasih sayangnya mendahului murkanya. Solawat serta salam keselamatan semoga senantiasa tercurah beriringan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, teladan paling utama, uswatun hasanah, yang takkan pernah usang oleh zaman. Sosok suci yang mengajarkan kepada kita sekalian sebuah hakikat agung, bahwasanya istighfar itu bukanlah cuma diperuntukkan bagi kaum yang berlumur dosa dan maksiat semata, melainkan juga merupakan sarana utama, sebuah jalan tol spiritual menuju kedekatan yang intim, kemesraan, dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, jika kita mau jujur pada diri sendiri, kerap kali hanya kita pandang sebelah mata sebagai sebuah amalan yang enteng, sebuah rutinitas lisan yang refleks, sekadar lafal astaghfirullah yang mengalir begitu saja dari lidah, tanpa ada rasa, tanpa diresapi maknanya, dan tanpa dihadirkan jiwanya ke dalam ruang kesadaran. Kita mengucapkannya saat kaget, kita melafalkannya saat kesal, namun hati kita entah terbang kemana. Padahal, jika kita mau menyelami lebih dalam lagi, di balik untayan kalimat pendek yang sangat ringkas itu, tersimpan sebuah daya supranatural yang luar biasa, sebuah energi ilahi yang sanggup membolak-balikan keadaan, mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan, dan merubah total jalur hidup seseorang secara bertahap, bahkan dari kondisi yang paling pelik, paling hancur, dan paling kritis sekalipun. Istighfar adalah sebuah metamorfosis spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala keagungannya, telah menjanjikan beraneka macam paket kebaikan bagi setiap hamba yang memiliki kegemaran, yang memiliki hobi spiritual, untuk beristighfar. Jaminan kebaikan ini bukanlah cuma berbentuk ganjaran pahala kolektif di akhirat kelak yang sifatnya eskatologis, melainkan juga berupa jaminan konkret atas keberkahan hidup selama kita masih menginjakan kaki di dunia ini. Sebuah batin yang damai dan tidak mudah terombang-ambing oleh badai dunia. Rizki yang mengalir deras laksana air bah yang tak pernah putus, serta dibukanya jalan keluar yang elegan dari beraneka macam kesulitan hidup yang menjepit. Di dalam ulasan komprehensif kali ini, kita akan membedah secara radikal 9 janji Allah bagi ahli istighfar, yang jikalau janji-janji ini benar-benar dipraktekkan, dieksekusi, dan diamalkan dengan kondisi batin yang hadir secara utuh, sebuah hati yang hudur, maka amalan yang tampaknya kecil ini dapat menjadi momentum titik balik, sebuah batu pijakan transformasi besar bagi kehidupan seseorang dari kegelapan menuju cahaya yang benderang. Poin ke-1. Ampunan Allah terhadap dosa-dosa hambanya. Mari kita mulai membedah lembaran rahasia yang pertama, sebuah pondasi agung yang menjadi tiang pancang dari seluruh struktur kebaikan amalan ini. Janji pertama dan yang paling utama, yang menempati kasta tertinggi dari segala buah manis istighfar, tidak lain dan tidak bukan adalah jaminan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak terhadap dosa-dosa hambanya. Mengapa poin ini diletakkan di urutan yang paling awal dan dianggap sebagai fondasi dari semua kebaikan lainnya? Sebab kita harus menyadari sebuah hukum spiritual yang bersifat pasti dalam kehidupan ini. Bahwasanya, selama lumuran noda hitam dan karat-karat kemaksiatan masih bertumpuk menimbun hati kita, maka selama itu pula, dada akan senantiasa terasa sempit.
Roda jalan kehidupan dirasa teramat berat, langkah kaki tertatih-tatih, dan seluruh pintu gerbang keberkahan yang ada di langit seolah-olah terkunci rapat, terhijab oleh dinding dosa yang kita bangun sendiri. Dosa adalah zat penyumbat utama yang menghalangi pancaran rahmat dan energi pertolongan Tuhan untuk sampai ke dalam kehidupan seorang manusia. Dalam realitasnya, setiap manusia yang terlahir dan bernafas di muka bumi ini pastilah pernah melakukan khilaf dan salah. Tidak ada satupun manusia biasa di kolong langit ini yang benar-benar bersih secara mutlak dari noda, steril dari cacat moral, baik itu berupa dosa-dosa besar yang kasat mata dan terlihat jelas oleh penilaian manusia lain, maupun dosa-dosa kecil yang samar, yang tersembunyi rapat di dalam labirin batin yang paling gelap, yang tidak diketahui oleh siapapun, kecuali dirinya sendiri dan Allah yang Maha Melihat. Namun, di tengah kesadaran yang mengerikan akan potensi kehancuran diri akibat tumpukan dosa tersebut, sebuah hembusan angin segar berbentuk kabar baik yang teramat indah, ditiupkan dari atas langit, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah dan tidak akan menutup pintu ampunannya selama hamba tersebut masih memiliki detak keinginan untuk berbalik arah, memutar kemudi hidupnya, dan pulang bersimpuh memohon dengan penuh kesungguhan serta ketelusan batin yang jujur. Kita harus merombak cara pandang kita selama ini, bahwasanya istighfar itu bukanlah sebatas ucapan lisan yang bersifat mekanis, bukan formalitas bibir yang hampa tanpa jiwa, melainkan juga bentuk deklarasi spiritual yang jujur, sebuah pengakuan yang tulus di hadapan Sang Pencipta, bahwasanya diri kita ini teramat lemah, bahwasanya kita adalah makhluk yang penuh dengan kefakiran, yang senantiasa membutuhkan asupan pertolongan Allah, dan bahwasanya di dalam dada kita ada tekad yang kuat untuk merubah arah hidup menuju kebaikan. Ketika seseorang mengucapkan kalimat istighfar dengan kondisi hati yang hadir secara utuh, dengan batin yang bergetar menahan penyesalan, itu adalah sebuah tanda empiris bahwasanya hatinya belum mati, bahwasanya lentera nuraninya masih menyala dan masih sanggup menangkap sinyal-sinyal kesucian dari langit. Banyak orang di luar sana yang terjebak dalam delusi keputusasaan yang diciptakan oleh syaitan. Mereka merasa dan berasumsi bahwasanya catatan dosa masa lalu mereka sudah terlampau besar, sudah terlalu kelam, dan melampaui batas untuk bisa diampuni oleh Tuhan. Padahal jika mereka mau membuka lembaran kitab suci, mereka akan mendapati sebuah hakikat yang sebaliknya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai, bahkan teramat merindukan hamba-hambanya yang mau melangkah kembali pulang ke haribaannya, seberat apapun noda hitam dan kekeliruan masa lalu yang pernah mereka goreskan dalam lembaran takdir. Kasih sayang Allah tidak akan pernah bisa diintervensi atau dibatasi oleh kalkulasi angka-angka dosa buatan manusia. Bahkan di dalam banyak lembaran riwayat hadis yang sahih, digambarkan dengan metafora yang luar biasa indah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih gembira, jauh lebih bersukacita, menerima kedatangan taubat dan istighfar dari hambanya, melebihi kegembiraan seorang musafir yang sempat kehilangan unta tunggangannya di tengah-tengah padang pasir yang tandus, gersang dan mematikan. Lalu di saat ia sudah pasrah menanti maut, tiba-tiba unta tersebut beserta seluruh perbekalan makanan dan minumannya mampir dan ditemukan berdiri tegak di hadapannya. Bayangkan betapa meledaknya rasa bahagia musafir yang lolos dari terkaman maut tersebut, dan ketahuilah bahwa kegembiraan Allah jauh melampaui ilustrasi itu, tatkala melihat engkau menundukkan kepala, bersimpuh melafalkan istighfar dengan hati yang tulus. Ketika berkas dosa-dosa tersebut telah resmi diampuni dan diputihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara otomatis beban-beban psikologis dan himpitan hidup yang selama ini menekan pundakmu perlahan-lahan akan terasa menjadi sangat ringan. Hati yang sebelumnya senantiasa gelisah laksana lautan yang diamuk badai mulai merasakan hembusan ketenangan yang menyejukkan. Isi pikiran yang sebelumnya kusut, semrawut, dan selalu menemui jalan buntu perlahan-lahan akan terurai menjadi sangat jernih, terang, dan fokus. Inilah titik mula dari sebuah perubahan besar, sebuah transformasi radikal dalam hidup seseorang, sebuah fajar baru dari lembaran spiritual yang bersih dan penuh harapan. Selain mengikis dosa-dosa besar melalui mekanisme taubat, istighfar juga bertindak sebagai penghapus otomatis bagi dosa-dosa kecil yang seringkali luput dari radar kesadaran kita, yang sering kita anggap lumrah dalam pergaulan sehari-hari, seperti misalnya tutur kata kita yang tanpa sengaja menyengat dan menyakiti perasaan orang lain, pandangan mata yang tidak sengaja lepas dan tidak dijaga dari hal-hal yang tidak halal, ataupun munculnya letupan niat-niat yang kurang lurus yang sempat berseliweran di dalam hati kita. Semua perkara kecil tersebut, jikalau dibiarkan begitu saja tanpa pernah dibersihkan secara berkala,
lambat laun akan menumpuk, mengeras, dan membentuk sebuah lapisan kerak hitam yang mengunci batin kita, membuat batin kita menjadi mati rasa, bebal, dan kebal terhadap pancaran nasihat kebaikan. Dengan membiasakan diri mendawamkan istighfar di setiap kesempatan, kita layaknya seorang pemilik rumah yang dengan penuh ketekunan mengelap cermin hatinya setiap hari, membersihkan kaca batinnya saban waktu, sehingga kaca tersebut tetap terjaga dalam kondisi yang bening, jernih, bersih, dan senantiasa mampu memantulkan cahaya hidayah serta kilau kebaikan ke lingkungan sekitarnya. Namun, jika kita mau membawa pemahaman ini menyelam lebih dalam lagi ke dalam samudra spiritualitas, sesungguhnya istighfar itu mengajarkan dan menempa kita untuk memiliki karakter yang rendah hati secara total, menghancurkan sisa-sisa kesombongan dan ego kedirian kita yang palsu. Semakin sering seseorang beristighfar, semakin sering ia menghadapkan wajahnya ke tanah di hadapan Tuhannya, maka semakin ia tersadar secara penuh bahwasanya dirinya tidak sempurna, bahwasanya dirinya penuh dengan cacat dan keterbatasan, dan dari kesadaran batin yang mendalam situlah, kemudian akan memancar sebuah ketundukan yang sejati, sebuah kepasrahan yang murni dan hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan Allah itu tidak hanya sekadar menghapus berkas noda dosa di masa lalu kita, melainkan ia juga bertindak sebagai sebuah kunci magnetik yang membuka lebar-lebar pintu-pintu kebaikan dan rahmat yang lain. Mengapa demikian? Karena ketika kondisi hati seorang hamba sudah bersih, sudah suci dari sumbatan-sumbatan dosa, maka hati tersebut akan menjelma menjadi sebidang tanah spiritual yang teramat subur, yang sangat mudah untuk menerima siraman benih hidayah, jauh lebih ringan dan bertenaga untuk digerakkan dalam melakukan amal-amal kebaikan, serta posisinya menjadi semakin dekat, semakin intim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, wahai sahabatku, jangan pernah engkau merasa lelah, jangan pernah engkau didera rasa bosan untuk senantiasa melantunkan istighfar dalam setiap embusan keadaan hidupmu, baik dalam kondisi lapang yang penuh dengan kemudahan maupun dalam kondisi sempit yang penuh dengan himpitan, dalam suasana senang yang dipenuhi tawa maupun dalam suasana susah yang dipenuhi linangan air mata. Jadikanlah untayan kalimat istighfar ini sebagai teman setia, sebagai nafas kedua dalam setiap derap langkah kehidupanmu. Istighfar adalah magnet spiritual yang memiliki daya kuat untuk membuka pintu pertolongan Allah dari arah-arah yang tidak pernah melintas dalam batas logika manusia, dari jalan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Akses-akses jalan yang sebelumnya tertutup rapat, terkunci dari segala sisi, tiba-tiba saja dengan kuasanya terbuka lebar tanpa disangka-sangka. Hati yang sebelumnya gelap gulita, dilingkupi rasa pesimis dan putus asa, perlahan-lahan mulai menangkap pancaran secercah cahaya harapan baru. Terkadang, kita harus memahami dengan bijak bahwasanya solusi dan pertolongan yang Allah kirimkan lewat wasilah istighfar itu tidak selalu datang dalam bentuk atau wujud konkret seperti yang kita dambakan atau kita diktekan dalam doa-doa kita. Namun, Allah yang Maha Tahu seringkali menganugerahkan sesuatu yang jauh lebih esensial dan lebih kita butuhkan, yaitu berupa rasa ketenangan yang kokoh di dalam jiwa tatkala kita sedang bersua dan berhadapan langsung dengan masalah itu sendiri. Dan ketahuilah, wahai saudaraku, rasa ketenangan internal itulah yang sesungguhnya menjelma menjadi daya kekuatan terbesar bagi seorang hamba. Sebab, kehancuran hidup seseorang bukan disebabkan oleh besarnya masalah eksternal yang menimpanya, melainkan karena rapuh dan hancurnya mental internal di dalam dadanya. Semakin sering dan semakin intensif seseorang memperbanyak untayan istighfarnya, maka secara otomatis ia akan merasakan batinnya kian dekat, kian intim, dan kian lekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala seorang hamba sudah berada di dalam zona kedekatan yang mesra dengan Allah, maka tidak ada lagi satu pun masalah duniawi yang akan dirasa terlampau besar atau menakutkan baginya. Masalahnya mungkin secara fisik masih ada, badai ujiannya mungkin belum sepenuhnya reda, namun cara pandang, cara merespon, dan kacamata batin kita dalam melihat masalah tersebut telah berubah total 180 derajat. Kita tidak lagi dilingkupi oleh kepanikan yang histeris, kita tidak lagi dirundung oleh rasa putus asa yang merusak waras, karena di dalam lubuk hati kita yang paling dalam telah tertanam sebuah keyakinan yang menghujam, bahwasanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, yang sedang mengendalikan dan mengatur setiap detil skenario kehidupan ini dengan penuh hikmah. Istighfar juga mewakili sebuah bentuk penyerahan diri yang paling total, sebuah proklamasi ketidakberdayaan seorang hamba di hadapan Tuhannya.
Lewat istighfar yang kita lantunkan dengan air mata, kita sedang membuat pengakuan jujur bahwasanya kita ini bodoh, bahwasanya kita tidak memiliki kapasitas dan tidak akan pernah sanggup untuk menyelesaikan semua kerumitan urusan ini sendirian tanpa campur tangannya. Dan justru di titik kulminasi kepasrahan total itulah, di saat kita menurunkan ego kita ke tingkat yang paling rendah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun tangan langsung mengintervensi masalah kita dengan cara-caranya yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan kelembutan, dan syarat akan hikmah yang memukau. Maka dari itu, wahai sahabatku, tatkala engkau sedang merasa lembaran hidupmu saat ini tengah berbobot teramat berat, tatkala dadamu terasa sesak karena himpitan persoalan yang bertubi-tubi, janganlah engkau hanya sibuk berlari mencari solusi di dunia luar yang semu ini. Cobalah untuk berhenti sejenak, menengoklah ke dalam sanubarimu sendiri, pulanglah kembali mengetuk pintu langit, menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa untayan istighfar yang mengalir jujur dan tulus dari kedalaman jiwamu. Bisa jadi, jalan lepas, solusi instan dan jalan keluar yang selama ini engkau cari-cari ke sana kemari dengan menguras air mata, ternyata kuncinya tersimpan rapat di dalam sebuah kalimat pendek yang sangat sederhana, namun berbobot raksasa. Astagfirullahalazim. Jadikanlah istighfar sebagai pelarian pertamamu, bukan pilihan terakhirmu tatkala didera badai ujian hidup. Poin ketiga, Allah membuka keran rizki dan memakmurkan urusan duniawi. Kini, mari kita bawa jiwa kita melangkah lebih jauh untuk menyingkap lembaran rahasia langit yang ketiga, sebuah janji yang teramat dinantikan oleh setiap insan yang saat ini mungkin tengah terduduk lesu, merasa cemas atas masa depannya, atau sedang berjuang mati-matian di tengah himpitan roda ekonomi yang kian menjepit. Janji ketiga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ikrarkan secara mutlak bagi setiap hamba yang gemal beristighfar adalah Allah akan membuka keran rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, melimpahkan harta yang berkah, dan memakmurkan urusan duniawinya. Di panggung kehidupan modern saat ini, salah satu ketakutan terbesar yang kerap kali menghantui isi kepala manusia adalah ketakutan akan kemiskinan, kecemasan akan kekurangan materi, dan kekhawatiran apakah dapur di rumahnya akan tetap mengepul esok hari. Manusia kerap kali menghabiskan seluruh jatah waktu tidurnya, memeras keringatnya menjadi darah, pergi sebelum matahari terbit dan pulang jauh setelah matahari terbenam, semata-mata demi mengejar lembaran-lembaran rupiah yang seolah-olah kian dikejar justru kian berlari, menjauh. Namun di tengah kepanikan berburu materi yang tiada habisnya itu, banyak dari kita yang melupakan satu hukum spiritual yang teramat fundamental, bahwasanya rizki itu adalah makhluk, dan ia sepenuhnya berada di bawah kendali mutlak Sang Kholik. Seringkali kita merasa sudah berikhtiar secara maksimal, sudah menggunakan segala macam strategi bisnis paling mutakhir, sudah membangun relasi ke sana kemari, namun mengapa hasilnya tetap saja pas-pasan? Mengapa rizki seolah-olah tersendat dan mampet di tengah jalan? Jangan-jangan ada penyumbat spiritual yang belum kita bersihkan. Disinilah istighfar hadir bukan sekedar sebagai pembersih noda dosa, melainkan bertindak selaku magnet penarik rizki yang teramat kuat. Ketika seseorang melazimkan istighfar dengan hati yang bergetar penuh kepasrahan, ia sedang meruntuhkan tembok-tembok penghalang yang selama ini menyumbat aliran rahmat dan rizki Allah ke dalam rumahnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara eksplisit mengisahkan bagaimana seruan istighfar ini mampu merubah nasib ekonomi suatu bangsa. Allah berjanji bahwasanya bagi mereka yang mau memohon ampun dengan tulus, Allah akan menurunkan hujan yang lebat, yang bermakna curahan rahmat dan keberkahan yang tak terputus, serta membanyakan harta kekayaan serta keturunan, dan mengadakan kebun-kebun yang makmur lagi subur. Ini adalah sebuah jaminan linier yang sangat konkret. Istighfar memicu datangnya pertolongan finansial dari arah-arah yang di luar logika matematika manusia. Rizki dalam konsep istighfar bukan melulu soal nominal angka yang tertera di dalam buku rekening tabungan Anda, melainkan tentang bagaimana nominal yang sedikit mampu mencukupi segala kebutuhan, dan bagaimana nominal yang banyak tidak menguap saja untuk urusan yang sia-sia atau musibah yang tak terduga. Itulah yang dinamakan dengan keberkahan rizki. Ketika engkau membiasakan lisanmu basah oleh kalimat astagfirullah, engkau sedang mengubah frekuensi jiwamu dari yang tadinya dipenuhi dengan mentalitas kekurangan dan keluhan menjadi frekuensi kepasrahan dan rasa cukup yang tinggi di hadapan Allah. Dan hukum Allah itu pasti. Tatkala seorang hamba merasa cukup dengan Allah, maka Allah sendiri yang akan mencukupkan segala urusan dunianya. Pertolongan rezeki lewat wasilah istighfar ini seringkali datang lewat skenario yang sangat halus dan elegan. Tiba-tiba saja ada pelanggan baru yang datang tanpa kita cari. Tiba-tiba urusan pekerjaan yang tadinya pelik dan terancam gagal mendadak dipermudah jalannya.
Atau boleh jadi rezeki itu datang dalam bentuk dihindarkannya diri kita dan keluarga dari pengeluaran-pengeluaran besar akibat musibah atau penyakit. Semua itu adalah bentuk nyata dari aliran rezeki yang dilonggarkan lewat jalur langit. Makin sering seorang hamba beristighfar, makin ia menyadari bahwasanya dirinya tidak memiliki daya apa-apa untuk menarik rezeki itu dengan kekuatannya sendiri. Kesadaran inilah yang menurunkan ego kedirian kita dan mengundang iba serta kasih sayang Allah secara langsung. Kita tidak lagi mengandalkan kecerdasan otak kita tidak lagi mengandalkan kekuatan otot kita, melainkan kita murni bersandar pada kemurahan Zat yang Maha Kaya. Dan tatkala Zat yang Maha Kaya telah jatuh cinta kepada seorang hamba yang gemar bertaubat, maka urusan duniawi yang tadinya nampak laksana gunung yang mustahil untuk didaki akan diubahnya menjadi hamparan jalan datar yang teramat mudah untuk dilalui. Oleh karena itu, wahai sahabatku yang saat ini mungkin sedang dililit oleh kesulitan finansial, yang batinnya sedang susak memikirkan cicilan yang jatuh tempo, atau yang usahanya sedang berada di ambang kebangkrutan, janganlah engkau hanya sibuk memeras otakmu di dunia luar hingga melupakan sujud malammu. Berhentilah sejenak dari kepanikanmu. Ambillah wudhu dan duduklah bersimpuh di hadapannya. Alirkan air mata penyesalanmu dan ketuklah gerbang kekayaan Allah melalui untayan istighfar yang mengalir jujur dari lubuk jiwamu. Yakini di dalam dadamu bahwasanya jalan keluar dari kemiskinan dan kelaparan itu kuncinya ada pada kalimat sederhana, Astagfirullahalazim. Jadikan istighfar sebagai modal pertamamu dalam merajut kembali impian urusan duniamu. Sebab rezeki yang dikejar lewat jalur takwa takkan pernah salah alamat dan takkan pernah mengecewakan pemiliknya. Poin keempat, Allah menganugerahkan ketentraman jiwa. Mari kita bawa jiwa kita melangkah lebih dalam lagi untuk menyingkap lembaran rahasia langit yang keempat. Sebuah janji yang teramat mahal yang menjadi dambaan setiap insan yang hidup di tengah riuh rendahnya sandiwara duniawi. Janji keempat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi ahli istighfar adalah Allah akan memberikan ketenangan hati dan ketentraman jiwa yang hakiki. Jika kita mau menengok realitas kehidupan di sekeliling kita hari ini, salah satu problem terbesar yang sedang menjangkiti umat manusia modern bukanlah masalah kekurangan harta benda, bukan pula urusan rendahnya tingkat pendidikan atau jabatan. Masalah terbesar manusia zaman sekarang adalah akutnya kegelisahan batin, maraknya kecemasan emosional, dan ruang kosong di dalam dada yang penuh dengan riak gejolak psikologis. Banyak orang yang jika dilihat dari luar tampak sangat bahagia. Wajahnya selalu tersenyum di media sosial, hidupnya bergelimang kemewahan materi dan rumahnya berdiri megah bak istana. Namun siapa yang tahu bahwa di dalam kamarnya yang sunyi, jiwanya sedang menangis histeris. Batinnya dipenuhi oleh rasa sepi yang mencekam dan dadanya sesak oleh kecemasan yang berkepanjangan tanpa tahu ujung pangkalnya. Namun, di tengah kepungan badai kegalauan yang seolah tak ada obatnya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik nafas kita, sesungguhnya telah menitipkan sebuah penawar, obat penenang batin yang paling ringkas, paling sederhana, namun memiliki khasiat yang teramat ampuh. Obat itu tidak lain adalah istighfar. Di dalam tatanan hukum spiritual yang digariskan Tuhan, ketenangan hati adalah sebuah anugerah eksklusif yang hanya akan diberikan kepada jiwa-jiwa yang mau mengingatnya. Dan salah satu cara berzikir, metode mengingat Allah yang paling intim dan mendalam adalah dengan melantunkan kalimat memohon ampunan. Ketika seseorang membiasakan lisannya basah oleh istighfar, ia sebenarnya sedang mengalirkan air jernih untuk memadamkan api kecemasan yang sedang berkobar di dalam rongga dadanya. Kita harus memahami sebuah hakikat penting, bahwasanya memiliki ketenangan hati itu bukan berarti hidup kita terbebas sama sekali dari yang namanya masalah atau problematika. Ketenangan hati yang sejati adalah sebuah kapabilitas spiritual, sebuah kemampuan internal yang kokoh untuk tetap tegak berdiri, tetap adem, dan tetap bijak meski raga kita sedang berada tepat di tengah-tengah amukan badai ujian yang dahsyat. Istighfar bekerja dengan cara yang sangat anggun. Ia menjadikan beban mental yang sebelumnya menekan kuat pundakmu perlahan-lahan menguap dan berkurang bobotnya. Mengapa amalan ini bisa melahirkan efek magis seperti itu? Karena kalimat istighfar adalah sebuah tali spiritual yang menghubungkan kembali ruhani kita yang rapuh langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang muara dan sumber dari segala ketenangan jagat raya. Semakin sering dan semakin konsisten seseorang beristighfar di sepanjang harinya, maka di dalam alam bawah sadarnya akan tumbuh sebuah keyakinan baru, bahwasanya ia tidak pernah berjalan sendirian di muka bumi ini. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dekat, yang maha mendengar, yang senantiasa menemani di setiap jengkal langkah kakinya. Dan ketahuilah, tatkala sebuah jiwa sudah merasa ditemani,
sudah merasa dijaga dan disayangi oleh Tuhannya, maka perlahan-lahan tidak ada lagi ruang yang tersisa bagi rasa takut yang berlebihan. Tidak ada lagi celah bagi rasa khawatir akan hari esok yang suram. Batin yang tenang yang didapatkan melalui wasilah istighfar ini juga akan merubah kualitas intelektual kita. Ia membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih bijak, lebih dewasa dan lebih arif dalam mengambil setiap keputusan penting di dalam hidup. Istighfar merubah total cara kita merespon setiap dinamika dan takdir kehidupan yang mampir ke hadapan kita. Dari yang awalnya merupakan pribadi yang sumbu pendek, yang dipenuhi oleh letupan emosi, kecemasan dan kepanikan yang destruktif, perlahan diubah oleh Allah menjadi pribadi yang tenang, penuh dengan kepercayaan diri yang positif dan berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ketika batin sudah mencapai level kedamaian ini, maka dunia beserta segala pernak-pernik masalahnya tidak akan lagi mampu mengintimidasi jiwamu. Oleh karena itu, wahai sahabatku yang saat ini batinnya mungkin sedang berkecamuk, yang isi kepalanya sedang semrawut memikirkan masa depan, atau yang tidurnya tidak pernah nyenyak karena didera rasa takut yang tak menentu, ketahuilah bahwa ketenangan yang engkau cari selama ini tidak akan pernah engkau temukan di dalam tumpukan harta, tidak pula ada di dalam hinggar-bingar tempat hiburan malam. Berhentilah sejenak dari kepanikan pikiranmu, ambillah air wudhu, lalu duduklah bersimpuh di atas sajadahmu dalam keheningan. Alirkan seluruh rasa bersalahmu, rasa lemahmu, dan dekaplah ketenangan dari Allah melalui untayan istighfar yang meluncur tulus dari dasar lubuk jiwamu. Yakini di dalam dadamu bahwasanya rahasia hidup berkah dan penuh kebaikan itu tersimpan rapat di dalam sebuah kalimat sederhana, Astaghfirullahalazim. Jadikan istighfar sebagai nafas ruhanimu, agar batinmu senantiasa dilingkupi kedamaian yang tak mampu dibeli oleh kemewahan dunia manapun. Poin kelima, Allah menurunkan keberkahan dalam hidup. Mari kita bawa jiwa kita melangkah lebih dalam lagi untuk menyingkap lembaran rahasia langit yang kelima, sebuah janji yang teramat esensial yang menjadi pembeda nyata antara kehidupan yang sekadar megah dengan kehidupan yang benar-benar bermakna. Janji kelima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi ahli istighfar adalah Allah akan menurunkan keberkahan yang melimpah dalam setiap lini kehidupan kita. Di tengah pusaran dunia modern saat ini, banyak manusia yang terjebak dalam ilusi angka dan kuantitas. Mereka mengira kebahagiaan itu linier dengan jumlah nominal di rekening, luasnya tanah yang dimiliki, atau banyaknya properti yang dibangun. Namun, jika kita mau jujur melihat realitas, berapa banyak orang yang memiliki segalanya secara materi, namun hidupnya terasa hampa, hancur oleh konflik, dan tidak pernah merasakan kebahagiaan. Disitulah kita menyadari pentingnya sebuah zat spiritual yang bernama keberkahan. Keberkahan adalah sesuatu yang tidak kasat mata, tidak bisa dihitung oleh rumus matematika manusia, namun dampaknya amat nyata dan teramat kuat dirasakan oleh jiwa. Hidup yang berkah adalah hidup yang menjadikan apapun yang sedikit terasa cukup dan menenteramkan, sedangkan apapun yang banyak akan menjelma menjadi sumber kebaikan serta kemaslahatan yang tidak pernah putus. Istighfar adalah salah satu anak kunci utama dari runtuh dan turunnya keberkahan tersebut dari langit. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala teramat mencintai hamba-hambanya yang memiliki kerendahan hati untuk selalu kembali, mengetuk pintu ampunan dan bertaubat kepadanya. Ketika Allah sudah melabuhkan cintanya kepada seorang ahli istighfar, maka Allah akan menyisipkan rasa berkah itu ke dalam 3 hal mendasar, dalam waktu yang terasa selalu longgar dan produktif, dalam harta benda yang senantiasa membawa manfaat serta ketenangan, serta dalam hubungan domestik keluarga yang berjalan dengan penuh keharmonisan dan kasih sayang. Tanpa adanya sentuhan keberkahan dari Allah, segala hal yang kita miliki di dunia ini akan terasa kosong melompong. Ia hanya akan menjadi tumpukan beban pikiran yang melelahkan dan tidak akan pernah mampu membuahkan kebahagiaan batin yang hakiki. Melalui wasilah istighfar yang kita dawamkan setiap hari, kita sebenarnya sedang mengundang aliran rahmat dan kasih sayang Allah untuk merembes masuk ke dalam ruang-ruang kehidupan kita. Semakin sering dan semakin tulus kita melantunkan kalimat memohon ampunan, maka semakin banyak pula celah-celah kebaikan yang tadinya tersumbat, kini mulai tersingkap lebar. Dampak paling indah dari turunnya keberkahan ini adalah ia akan merubah cara pandang dan kacamata batin kita dalam menyingkapi roda kehidupan. Istighfar merubah total mentalitas kita.
dari yang awalnya dipenuhi oleh keluhan, rasa dengki, dan fokus pada kekurangan, diubah oleh Allah menjadi jiwa yang penuh dengan rasa syukur, qanaah, dan pandai melihat betapa berlimpahnya nikmat tersembunyi yang telah Allah kucurkan. Oleh karena itu, wahai sahabatku yang saat ini mungkin merasa hidupnya hampa padahal segala fasilitas telah terpenuhi, atau engkau yang merasa rizkimu menguap begitu saja tanpa bekas, ketahuilah bahwa yang engkau butuhkan saat ini bukan tambahan materi, melainkan suntikan keberkahan dari langit. Berhentilah sejenak dari kepanikanmu, tundukkan kepalamu, dan basahi bibirmu dengan istighfar yang tulus dari lubuk jiwamu. Yakini di dalam dadamu bahwasanya rahasia hidup berkah dan penuh kebaikan itu tersimpan rapat di dalam untayan kalimat sederhana. Astaghfirullahalazim. Poin ke-6, Allah mengokohkan hati dan mental. Dalam mengarungi rute kehidupan, kita memerlukan pasokan kekuatan, bukan cuma stamina fisik, melainkan juga ketangguhan mental serta spiritual. Istighfar menyuplai kekuatan tersebut langsung dari dalam batin. Tatkala seseorang terbiasa melafalkan istighfar, ia akan tumbuh menjadi lebih tabah, lebih tenang, serta lebih perkasa tatkala menghadapi badai ujian. Ini disebabkan batinnya telah terpatri kuat dengan Allah. Kekuatan yang sejati tidaklah bersumber dari kapasitas diri sendiri, melainkan kiriman dari Allah. Istighfar memaksa kita untuk senantiasa kembali pada hulu kekuatan tersebut, sehingga kita tidak gampang patah arang, tidak mudah menyerah, dan senantiasa menyimpan harapan. Istighfar menjadikan fondasi hati kokoh berdiri meski dunia sedang tidak berpihak. Poin ke-8, Allah membuka lebar pintu kebaikan. Istighfar tidak sekadar menghapus catatan dosa, melainkan juga menguak gerbang-gerbang kebaikan. Banyak perkara indah yang hinggap dalam hidup tanpa pernah kita desain sebelumnya. Itu merupakan bagian dari pancaran rahmat Allah. Insan yang gemar beristighfar kerap kali dipertemukan dengan peluang-peluang emas, disilangkan jalannya dengan orang-orang yang membawa maslahat, dipermudah dalam segala urusan, serta dibentengi dari aneka keburukan. Semua hal itu bukanlah kebetulan belaka, melainkan wujud afeksi kasih sayang Allah. Istighfar bertindak layaknya magnet kebaikan di dalam hidup. Poin ke-9, Allah meninggikan derajat kedudukan hambanya. Allah tidak menilai seseorang dari kemilau hartanya ataupun tinggi jabatannya, melainkan dari kondisi hatinya. Dan salah satu indikator hati yang hidup ialah seringnya melantunkan istighfar. Orang yang tahu cara merendah di hadapan Allah justru akan diangkat marwahnya. Istighfar menempa kita untuk menjauhi sikap angkuh, sebab kita senantiasa sadar bahwasanya diri ini penuh dengan cela dan Allah teramat mencintai hamba yang berjiwa rendah hati. Derajat yang Allah tinggikan bukan cuma urusan di dunia saja, melainkan juga di akhirat kelak. Istighfar menjadikan seseorang kian intim dengan Allah, dan kedekatan itulah kedudukan yang paling tinggi. Poin ke-8, Allah mengangkat derajat hambanya. Mari kita bawa jiwa kita melangkah lebih jauh untuk menyingkap lembaran rahasia langit yang ke-8. Sebuah janji yang teramat mulia yang menjadi dambaan setiap insan yang merindukan kehormatan hakiki di hadapan Sang Pencipta. Janji ke-8 dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi ahli istighfar adalah Allah akan mengangkat derajat, martabat, dan marwah hambanya ke tempat yang paling mulia. Di dalam panggung kehidupan dunia saat ini, manusia kerap kali terjebak dalam standar semu dan artifisial. Tatkala mengukur tinggi rendahnya kedudukan seseorang, kita seringkali silau dan menilai derajat sesama manusia hanya berdasarkan indikator lahiriah, seperti seberapa tebal dompetnya, seberapa mentereng jabatan yang disandangnya, seberapa mewah kendaraan yang dikemudikannya, atau seberapa tinggi strata sosial yang melekat pada namanya. Padahal, di dalam timbangan syariat dan kacamata pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh atribut duniawi yang fana itu sama sekali tidak memiliki bobot nilai apa-apa jikalau tidak dibarengi dengan kesucian batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat seseorang dari rupa fisik ataupun harta bendanya, melainkan Allah melihat langsung ke dalam kedalaman hatinya. Dan ketahuilah, salah satu tanda paling otentik dari sebuah hati yang hidup, batin yang peka, dan jiwa yang bercahaya adalah seringnya lisan dan kolbu hamba tersebut melantunkan kalimat istighfar. Amalan istighfar memiliki fungsi pedagogis yang luar biasa. Ia secara konsisten melatih, menempa, dan mendidik mentalitas kita agar senantiasa menjauhkan diri dari penyakit sombong, angkuh, merasa paling suci atau merasa lebih baik dari orang lain.
Sebab setiap kali kita mengucap kalimat memohon ampunan, di detik itu pula kita sedang membuat pengakuan jujur di hadapan cermin spiritual bahwasanya diri kita ini sesungguhnya teramat kerdil, penuh dengan cacat celah, syarat akan lumuran dosa, dan sama sekali tidak memiliki daya apa-apa untuk dibanggakan. Hukum spiritual yang berlaku di kerajaan langit itu sangat kontradiktif dengan hukum dunia. Barang siapa yang meninggikan egonya di hadapan makhluk, ia akan dihinakan. Namun barang siapa yang tahu cara merendahkan hatinya, merebahkan jiwanya, dan bersujud penuh kehancuran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru dialah yang akan diangkat marwah dan derajatnya setinggi-tinggi langit. Derajat yang Allah janjikan bagi ahli istighfar ini bukanlah sebuah kedudukan palsu yang sifatnya temporer dan bisa runtuh kapan saja, melainkan sebuah kemuliaan yang holistik yang mencakup kebaikan kehidupan di dunia dalam bentuk rasa hormat yang tumbuh alami di hati manusia, hingga puncaknya berupa kedudukan yang mulia di akhirat kelak. Istighfar menjadikan seorang hamba kian intim, kian mesra, dan kian lekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala seorang hamba sudah mencapai level keintiman spiritual tersebut, maka kedekatan itulah yang sejatinya menjelma menjadi derajat tertinggi dan pencapaian paling agung yang bisa diraih oleh seorang manusia selama hidup di alam semesta ini. Oleh karena itu, wahai sahabatku yang saat ini mungkin sedang merasa dikucilkan, merasa direndahkan oleh penilaian manusia, atau yang sedang berjuang mempertahankan kehormatan hidupnya di tengah fitnah dunia, ketahuilah bahwasanya engkau tidak memerlukan pengakuan atau pujian semu dari lidah manusia untuk merasa berharga. Berhentilah sejenak dari kepanikanmu mengejar validasi duniawi. Ambillah air wudhu dan tundukkan kepalamu serendah-rendahnya di atas sajadah keheningan. Alirkan seluruh rasa bersalahmu, kikis egomu, dan raihlah derajat kemuliaan yang abadi dari Allah melalui untayan istighfar yang mengalir jujur dari dasar lubuk jiwamu. Yakini di dalam dadamu bahwasanya rahasia untuk diangkatnya martabat hidupmu itu tersimpan rapat di dalam sebaris kalimat sederhana yang berbobot raksasa. Astagfirullahaladzim. Poin ke-9. Allah menaruh cinta pada hamba yang suka bertaubat. Inilah puncak tertinggi dari seluruh janji, yakni dicintai oleh Sang Pencipta. Tak ada yang jauh lebih indah daripada dicintai oleh Sang Pencipta jagat raya. Allah menaruh cinta pada hamba yang mau pulang kembali kepadanya, bukan mereka yang steril tanpa dosa, melainkan mereka yang sudi bertaubat. Istighfar merupakan sinyal cinta seorang hamba kepada Allah, dan Allah menyambutnya dengan balasan cinta yang jauh lebih raksasa. Tatkala Allah telah mencintai seseorang, maka jalannya akan dipenuhi dengan kebaikan, langkah kakinya dipagari, batinnya ditenangkan, dan akhir hayatnya dimuliakan. Maka jangan pernah merasa lelah untuk melantunkan istighfar, sebab di balik kalimat tersebut ada kasih sayang Allah yang setia menantimu. Istighfar bukan sekedar bunyi kalimat yang meluncur dari lisan, melainkan sebuah aktivitas ibadah hati yang menuntut kesadaran secara penuh. Banyak orang merapal astagfirullah hingga beratus kali, namun tidak menjumpai perubahan apapun di dalam kehidupannya. Fenomena ini bukan lantaran istighfar kehilangan dayanya, melainkan karena tata caranya belum menyentuh hakikat yang sesungguhnya. Istighfar yang sejati bermula dari sebuah kesadaran bahwasanya kita ini hanyalah hamba yang berlumur kekurangan, yang kerap lalai serta teramat memerlukan ampunan Allah dalam tiap detik hela napas. Tahapan awal dalam beristighfar yang benar ialah dengan menghadirkan batin. Tatkala lisan berucap, batin wajib ikut mencecap rasa penyesalan. Bukan sebatas rutinitas harian atau kebiasaan belaka, melainkan benar-benar ada rasa bersalah yang mengalir di dalam dada. Rasa ini bukan bermaksud membuat kita putus asa, melainkan justru demi mendekatkan diri kepada Allah. Tatkala batin ikut hadir, istighfar akan terasa lebih bernyawa, lebih menghujam dan lebih berbobot. Kemudian istighfar yang lurus wajib disermai dengan tekad untuk menyudahi dosa. Mustahil rasanya seseorang memohon ampunan, namun di waktu yang bersamaan masih dengan sengaja memelihara kesalahan yang sama, tanpa ada ikhtiar untuk berbenah. Kendati kita mungkin belum sanggup meninggalkan kemaksiatan secara total, setidaknya wajib ada tekad kuat di dalam sanubari untuk memperbaiki diri selangkah demi selangkah. Allah menilai proses ikhtiar dan kesungguhan kita, bukan kesempurnaan hasil akhir. Berikutnya, penting pula dipahami bahwasanya faktor waktu turut memengaruhi bobot kekuatan istighfar. Terdapat momentum-momentum sakral yang amat disarankan untuk mengintensifkan istighfar. Semisal di waktu sahur, seusai mendirikan sholat, ataupun di sepertiga malam yang terakhir. Di waktu-waktu seperti ini,
Batin lazimnya lebih teduh, lebih gampang khusyuk, serta lebih dekat dengan Allah. Istighfar yang dirajut di waktu-waktu tersebut mempunyai efek yang lebih merasuk ke dalam jiwa. Di samping itu, aspek konsistensi merupakan kunci yang utama. Lebih baik kuantitasnya sedikit namun ajak, daripada berjumlah banyak namun hanya musiman. Istighfar yang didawamkan saban hari dalam pelbagai dinamika, baik kala bahagia maupun lara, akan mengkristal menjadi tabiat spiritual yang tangguh. Lama-kelamaan, istighfar bukan lagi menjadi sesuatu yang berat dipaksakan, melainkan menjelma kebutuhan rohani yang tak dapat ditinggalkan. Istighfar juga seyogianya dikombinasikan dengan untayan zikir serta doa-doa yang lain, semisal dengan mengamalkan Sayyidul Istighfar, ataupun doa-doa yang bersumber dari sunnah Nabi. Hal ini bakal memperkaya esensi istighfar dan menjadikan jalinan kita dengan Allah kian erat. Kian sering kita memikirkan Allah, kian hidup batin kita, dan kian gampang menyerap hidayah. Tidak kalah krusial, istighfar mesti diselaraskan dengan ikhtiar memperbaiki relasi antar sesama manusia. Jikalau dosa kita bertalian dengan hak orang lain, maka tidaklah cukup hanya dengan memohon ampun kepada Allah, melainkan wajib pula meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Ini merupakan wujud kesempurnaan taubat yang kerap kali luput dari perhatian. Dalam praktiknya, istighfar dapat dikerjakan kapan saja serta di mana saja, tatkala berjalan kaki, sedang bekerja, bahkan sewaktu tengah didera masalah. Justru dalam situasi yang pelik, istighfar menjelma senjata andalan guna menenangkan jiwa sekaligus membuka jalan keluar. Biasakan lidah kita basah oleh istighfar, lantaran kita tak pernah tahu di detik mana Allah akan mengabulkan permohonan kita. Seiring bergulirnya waktu, istighfar yang dikerjakan dengan benar bakal membawa transformasi nyata dalam hidup. Batin menjelma lebih lembut, pikiran kian jernih, dan perangai menjadi lebih bijaksana. Kita akan mulai mencecap rasa tenang yang sebelumnya belum pernah mampir. Bahkan dalam kondisi tersulit sekalipun, muncul rasa optimis bahwasanya Allah tengah merajut segalanya lewat cara yang terbaik. Pada ujungnya, istighfar bukan semata tentang menghapus noda dosa, melainkan perihal merajut kedekatan yang lebih intim dengan Allah. Kian kita merapat, kian kita merasakan kehangatan kasih sayangnya, dan disitulah letak rahasia yang sesungguhnya. Istighfar bukan cuma ritual amalan, melainkan rute menuju kehidupan yang penuh kedamaian, keberkahan, dan limpahan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan batin yang syarat dosa serta kelemahan. Tak ada yang bisa kami sombongkan di hadapan-Mu, selain secercah harapan akan ampunan serta luasnya kasih sayang-Mu. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa kami, baik dosa yang kami insafi maupun yang luput dari kesadaran kami. Dosa yang kami perbuat secara terang-terangan, ataupun yang tersimpan rapat di dalam lubuk hati kami. Jangan Engkau biarkan tumpukan dosa itu menjelma sekat penghalang antara kami dengan limpahan rahmat-Mu. Ya Allah, lembutkanlah kolbu kami, agar gampang mengetuk pintu istighfar. Jadikan lisan kami senantiasa basah merapal asma-Mu. Tanamkan dalam sanubari kami rasa sesal yang jujur, dan bimbinglah kami untuk benar-benar berbenah menjadi hamba yang Engkau cintai. Ya Allah, jikalau selama ini lembaran hidup kami terasa mengimpit, lapangkanlah ia melalui wasilah istighfar. Jikalau batin kami dirundung gelisah, tenangkanlah ia dengan mengingat-Mu. Jikalau jalur rezeki kami terasa seret, bukakanlah kerannya dari arah yang tak pernah kami duga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang Engkau ampuni, Engkau sayangi, serta Engkau dekatkan ke sisi-Mu. Jangan Engkau biarkan kami terperosok kembali pada tabiat usang yang menjauhkan diri kami dari-Mu. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk senantiasa istiqomah, kendati harus merangkak perlahan. Jangan Engkau taksir kami dari titik jatuhnya kami, melainkan tengoklah kesungguhan kami untuk terus bangkit dan pulang kembali kepadamu. Ya Allah, pungkasilah riwayat hidup kami dalam kondisi husnul khotimah, dalam keadaan lisan yang basah oleh istighfar, batin yang damai, dan jiwa yang Engkau ridhoi. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah,
Dari seluruh untayan yang telah kita bedah bersama, kita memetik pelajaran bahwasanya istighfar bukan sebatas ucapan di bibir, melainkan kunci utama kehidupan. Kunci guna menguak gerbang ampunan, ketentraman, rizki, dan curahan cinta dari Allah. Boleh jadi selama ini kita sibuk memburu solusi ke sana kemari, padahal jawabannya berada amat dekat, bahkan senantiasa nempel di lisan kita sendiri. Astaghfirullah. Mulai detik ini, mari kita lazimkan istighfar bukan cuma tatkala kita merasa melakukan dosa, melainkan dalam setiap hembusan keadaan. Jadikan ia kawan setia dalam setiap langkah kita, penentram dalam gejolak gelisah kita, dan pengokoh dalam setiap terpaan ujian hidup. Semoga lewat satu tarikan istighfar yang tulus, Allah mengubah garis hidup kita menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih berkah, dan kian dekat dengannya. Terima kasih telah menyimak khutbah ini hingga usai. Semoga bermaslahat dan menjelma amal jariah bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.